Menanamkan semangat nasionalisme kepada seluruh masyarakat, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mencanangkan program Bela Negara. Sejalan dengan semangat revolusi mental yang digaungkan pemerintahan Joko Widodo, pekan depan Presiden akan melantik 4.500 kader dari 45 kabupaten yang sebelumnya mendaftar secara sukarela. Jelas dong beda, kalau wajib militer itu kan resmi. Wajib militer itu langsung Anda menjadi sarsan, atau letnan. Kalau ini kan bela negara hanya memberikan jiwa, saya kira ya, tapi konsepnya sebutan. Semua negara butuh kedisiplinan, butuh suatu sikap. Apakah bentuknya bela negara atau apapun ya kita lihat aja situasinya dan konsepnya apa, aturannya apa, dan apa hubungannya undang-undangnya. Meski dipastikan berbeda dengan wajib militer, dalam kehidupan bernegara, penanaman disiplin tetap dianggap perlu. Beragam reaksi pun bermunculan. Ada yang mendukung, namun tak sedikit pula yang bersikap a priori. Guna menghindari salah persepsi berkembang di tengah masyarakat, diperlukan sosialisasi menyeluruh seputar arah dan tujuan kewajiban bela negara. Ya, kami mengajak Anda juga untuk berpartisipasi ya, untuk membahas mengenai program Bela Negara ini ya, Nas? Betul. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan hubungi kami sekali lagi 2954688 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan 021-295461189 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Yes, dan kita akan langsung membahas mengenai program Bela Negara bersama dengan Pak Hartin, Maijen TNI Hartin Asrin dari Kabadiklat Kementerian Pertahanan, dan juga ada Bu Nuning di sini, pengamat militer. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin saya pertama-tama ingin membahas dari Pak Hartin terlebih dahulu begitu ya, mengenai sosialisasi bela negara ini. Karena kalau saya sendiri jujur baru mendengar sekitar satu minggu belakangan ini. Yep. Sebenarnya sosialisasi program pendidikan bela negara ini sudah berlangsung lama, yaitu adanya di Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Oke, bagaimana programnya tapi Pak? Programnya hanya sifatnya sosialisasi di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, itu sudah dilakukan sudah lama sekali programnya, cuma sifatnya hanya sosialisasi. Sehingga yang di TAPS itu hanya yang dihadir saja dan sifatnya sangat terbatas begitu. Oke, 4.500 yang akan hadir pada 19 Oktober yang 4.500 nanti. itu adalah 45 kabupaten kota. Masing-masing kabupaten kota 100 orang. Oh baiklah, tapi programnya sendiri boleh dijelaskan nggak Pak? Bela negara itu seperti apa sih? Kayaknya namanya tuh dekat banget dengan suasana militer gitu. Oh tidak, keliru. Sebenarnya ini amanah dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib bela negara. Jadi itu adalah amanah Undang-Undang Dasar 45. Oke. Dalam konteks yang kekinian, katakanlah tahun 2015 ini atau kabinet menteri yang sekarang, menteri dan susunan dari pemerintahan sekarang, Pak Jokowi, itu sudah ditandatangani namanya Perpres 97 tahun 2015, yaitu Jakum Hanek, kebijakan umum pertahanan negara. Intinya itu ada mengamanahkan bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari bela negara itu di kementerian lembaga dan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan. Itu ada diurai di sana. Bagaimana juga operasional penggunaan dananya juga ada di sana. Di Jakum Hanek yang ditandatangani tanggal 21 Agustus 2015. Oke, singkatnya Pak, mungkin Bapak bisa sampaikan kepada kami semua. Jadi programnya itu seperti apa? Apakah ini artinya ada latihan juga secara fisik ataukah seperti kayak zaman kita masih penataran P4 dulu masih ada? Kira-kira seperti lebih kemana sih Pak? Ya, outcome kita kan bagaimana warga negara meningkatkan kesadaran bela negara dari warga ini, warga bangsa ini, yaitu dengan harapan kita adalah nasionalisme akan tinggi, kepribadiannya, teamwork itu akan tinggi setelah melaksanakan pendidikan ini. Bagaimana metode penyelenggaraannya? Yaitu ada di saya, di Diklat. Nah, di Diklat ini akan meramu, kami sudah berkumpul dengan pakar-pakar kurikulum di 35 kementerian lembaga yang ada di negara tercinta ini. Jadi kami sudah berkumpul merumuskan dari pendidikan, lingkungan pendidikan dari PAUD, pendidikan usia dini atau TK, sampai perguruan tinggi. Kemudian di lingkungan pekerjaan kita bagi dua, yaitu di atas 35 tahun itu namanya kesadaran bela negara, kader bela negara. Kader muda bela negara 35 tahun ke bawah atau 16 sampai 35. Itu kader bela negara. Di lingkungan pemukiman juga demikian kita bagi dua saja, yaitu 35 tahun sampai 50, 35 tahun ke bawah itu yang muda. Kemudian ada lagi yang sedang akan dilaksanakan di 45 kabupaten kota ini yang akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 19 ini. Itu nanti adalah pelatih inti. Mereka inilah nanti yang menyelenggarakan di Ya, maksud saya bentuk pelatihannya itu yang akan diberikan. Substansi dari materi kurikulum adalah
Itu yang pertama kita akan didik mereka adalah bagaimana pelajaran intinya itu adalah mereka akan 5 nilai dasar dari bela negara. Pertama, cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa bernegara. Yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian adalah rela berkorban. Terakhir adalah mempunyai kesiapan awal bela negara. Itu intinya itu. Baik. Kemudian teknik pelaksanaan di lapangan, praktek dan teori. Teorinya di kelas, prakteknya ya baris berbaris. Nggak sampai tembak-menembak, tidak. Oke, berapa lama tapi Pak? Kalau pelatih inti itu 1 bulan, kemudian kalau kader bela negara, muda maupun kader bela negara itu 5 hari saja. Oke, sebelum kita membahas lebih teknis lagi, mungkin saya minta pendapat dari Bu Nuning terlebih dahulu gitu, mendengar program bela negara ini. Pendapat Anda seperti apa? Begini Mbak Syarnas, kalau kita berbicara mengenai bela negara, tentu kita langsung mengatakan bahwa itu adalah hal yang mulia, bahwasanya seluruh warga negara harus memiliki satu visi yang kuat untuk bela negara, kesetiaan kepada negara, meningkatkan nasionalisme dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini kan ada program khusus yang tadi disampaikan oleh Pak Hartin, seperti pelatihan dan lain sebagainya. Ini banyak mengundang pertanyaan dari masyarakat. Jadi bukan saja dari parlemen, tetapi juga dari masyarakat. Hal yang harus dijawab oleh pihak Kemenhan adalah payung hukumnya bagaimana, lalu kemudian metodenya bagaimana, dan SDM yang direkrut itu siapa saja. Karena apabila ini tidak dipublikasi dan ada sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, belum tentu masyarakat juga merasa hal ini adalah suatu hal yang memang penting untuk dilaksanakan. Karena kan memang kalau kita lihat sekarang ini mengenai nasionalisme itu, mungkin kita melihat bersama bahwa anak-anak sekarang itu kan, generasi sekarang agak istilahnya agak cuek ya terhadap hal-hal yang terkait dengan nasionalisme, kesetiaan kepada negara. Patriotisme. Mereka kan lebih broad minded ya. Sepertinya nggak keren kalau nggak broad minded. Nah, hal ini memang salah satu daripada apa yang dipikirkan oleh pemangku kebijakan, bahwa mengembalikan nasionalisme bagi anak bangsa ini penting. Tetapi hal yang harus dijawab oleh pihak Kemenhan itu adalah satu juga bagaimana pelaksanaannya itu dapat terselenggara dengan baik. Jangan sampai begini Pak, itu nanti akhirnya seperti ketika Menwa. Itu karena payung hukumnya tidak jelas. Spesimen mahasiswa. Ya, terus ada tahun 69 itu ada Walawa ya. Walawa tahun 69 itu juga karena juga payung hukumnya tidak jelas. Hal ini justru kalau orang Jawa bilang itu bisa muspro. Istilahnya tuh mubazir ya. Jadi hal ini jangan sampai hanya kegiatan yang sifatnya sementara, yang kemudian ini karena kan melibatkan mobilisasi ya, dan hal ini harus ada kejelasan juga. Sebenarnya apa gitu makna dan tujuan serta definisinya apa bela negara ini ya. Oke, itu sebelum perlu diperjelas. Sebelum nanti akan dibahas oleh Pak Hartin, mungkin kita akan menyapa yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Halo. Selamat pagi, sepertinya terputus ya. Iya, mungkin kita kembali lagi ke Pak Hartin dulu. Pak Hartin, yang saya mungkin ingin juga tanyakan, tadi ini adalah masukan dari koalisi masyarakat sipil, kalau mungkin Bapak pernah juga mengikuti, bahwa yang dipertanyakan kalau ini adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kenapa tidak masuknya itu justru misalnya di kementerian lain ya, seperti misalnya Kementerian Pendidikan, apalagi dengan kurikulum tadi Bapak katakan melibatkan PAUD sampai ke tingkatan lebih tinggi. Mengingat juga bahwa anggaran dari Kementerian Pertahanan katanya mulai tahun depan ini akan ada pengurangan, dan kita lihat dari segi prioritasnya gitu, bahwa kita masih membutuhkan untuk peningkatan alutsista ataupun juga bagaimana dengan kesejahteraan prajurit. Yang pertama saya katakan dasar hukumnya ya. Dasar hukum itu sudah ada di Undang-Undang 45 Pasal 7 ayat 3, itu yang pertama. Yang kemudian dua ada di Undang-Undang nomor 3 tentang HAMNEK. Kemudian yang paling operasional sifatnya lagi adalah Perpres, Peraturan Presiden tahun 97 tahun 2015 tahun ini ditandatangani oleh Pak Jokowi itu tanggal 21 Agustus. Itu mengamanahkan di sana bela negara itu
yang melakukan itu adalah di Kementerian Pertahanan dan kementerian lembaga lainnya akan mendukung itu. Dia akan melaksanakan secara bersama-sama. Bagaimana pengoperasional dananya? Dananya itu akan di-sharing rame-rame oleh kementerian lembaga. Itu terurai kalau kita baca Jakum Hanek itu. Jadi kebijakan umum pertahanan negara itu ditandatangani oleh presiden. Itu sudah paling kuat dasar hukumnya. Kemudian dasar hukum yang sedang dikembangkan sekarang adalah yang sedang dalam proses di meja presiden sekarang adalah desain bela negara, grand design bela negara. Yang sebentar lagi akan turun, itu akan lebih teknis lagi mengaturnya. Tetapi kita sudah ada Jakum Hanek, sudah bisa jalan. Kalau mau jangka panjang dan saya katakan Bu Nuning tadi adalah kita tambah lagi dengan grand design. Grand design ini sebentar lagi akan ditandatangani, sedang dikatakanlah Pak Jokowi meyakinkan lebih apalagi mungkin kita sempurnakan sedikit lagi, nanti segera akan keluar tahun ini. Tadi menyangkut anggaran kita dipotong ya. Memang anggaran kita dipotong 6,7 juta oleh parlemen atau pemerintah, bukan parlemen. Pemerintah kemarin dibawahkan di parlemen. Ya, tetapi ini tidak menyangkut dengan anggaran itu. Anggaran alutsista nggak kita ganggu. Kita hanya memakai dana yang sudah ada di Dirjen Pothhan atau Direktur Bela Negara. Di Pothhan itu ada namanya Direktur Bela Negara yang sudah melaksanakan selama ini adalah dalam sosialisasi. Nah, itu dananya ada sekitar 40 M. Kalau kita main di 45 kabupaten kota 45 M. Jadi setiap provinsi atau 100 orang itu yang 1 M. Jadi nggak banyak biaya itu. Kalau kita lihat kan hasil yang didapatnya itu nggak banyak gitu. Logikanya tuh rasional kita tuh sangat sedikit dan tidak mengganggu APBN atau anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Pertahanan. Tadi pertanyaan saya menggelitik tadi. Kenapa Kemendikbud yang melaksanakan ini? Kami melaksanakan amanah undang-undang mulai dari Undang-Undang 45, mulai Jakum Hanek, turun lagi ke bawah Hanek, Undang Nomor 32 tentang Pertahanan Negara, turun lagi Jakum Hanek 97 oleh Perpres Presiden. Kemudian sebentar lagi Grand Design. Grand Design sudah turun dari Grand Design Perpres, yaitu Grand Design Menko Polhukam yang mengamanahkan bela negara leading sektor adalah Kementerian Pertahanan. Titik. Sehingga pada saat kami merumuskan kurikulum, kami sudah berkumpul dengan Dikbud. Makanya saya katakan Pak Ud sampai perguruan tinggi kami sudah berkolaborasi bersama. Tidak ada masalah. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, kita akan menyapa juga ada Pak Soekarno di Jakarta Timur. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana dengan pendapatnya atau mau bertanya langsung saja Pak Soekarno? Ya, ini saya Rizky dari Bandung. Yang ingin saya tanyakan adalah, misalkan yang ikut bela negara itu merupakan tulang punggung keluarga ya. Nah, ketika selama 1 bulan ini, siapa yang akan membiayai kebutuhan hidup keluarganya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, koordinasi dengan perusahaan tempatnya bekerja bagaimana? Seandainya telah kembali dari bela negara ini, apakah perusahaan ini mau menerima kembali si karyawan yang baru pulang ini atau bagaimana? Mungkin sekian, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan Rizky, itu juga tadi sempat kita bincang-bincangkan sebelumnya. Siapa tuh Pak yang menanggung biaya bulanan tuh? Pada konsep awal ini yang akan digelar tanggal 19 oleh Bapak Presiden, yang saya bilang 1M 1 kabupaten 100 orang itu mendaftar tuh udah lebih dari 1.000. Setiap kabupaten 1.000 daftar, sukarela. Nggak kita minta nih, nggak ada wajib-wajib. Sekarang nggak ada cerita wajib militer, nggak ada. Nggak ada wajib, kata-kata wajib. Sukarela. Kalau 100 kita minta, yang daftar ada yang 700, 600, 1.000, 2.000. Berebut yang mau hadir. Memang kita dalam pelatihan ini mereka gratis, tidak dibayar. Kita kasih baju seragam, kemudian kita kasih uang saku ya secukupnya. Yang kita heran tuh sekarang kalau kita berdiskusi pro kontra, katakan begitu, saya rasa nggak ada kontra, ini mengkritisi supaya lebih baik menurut saya. Itu indikasinya itu aja satu. 100 yang kita minta untuk pelatih inti ini, yang mendaftar lebih over. Kita yang bingung sekarang nih. Begitu semangatnya warga ini. Tapi memang semangat membela negara itu terus masih terus kita pupuk begitu ya. Betul. Dan juga kita di sini masih akan membahas lebih lanjut lagi mengenai bela negara ini, programnya seperti apa, karena seru banget perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Morning Show.